Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah ada dalam kehidupan kita kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami kembali diizinkan Tuhan untuk menghirup udara yang segar, menerima dan menikmati kasih karunia Allah. Sebelum kami menjalani kehidupan kami hari ini, kami akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar kami dimampukan mengerti setiap firman yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terdapat dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5. Dilanjutkan ayat yang ke-13. Kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5 dilanjutkan ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber keteguhan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah bagi kita yang merenungkan firman Tuhan, tetapi berbahagia jikalau kita menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengharapan merupakan doa pujian dan hal yang diinginkan atau didambakan oleh setiap orang. Pengharapan itu layaknya seorang yang sedang dikejar-kejar oleh makhluk buas yang ingin menerkamnya. Ia berlari terus demi mencoba untuk kabur dan lepas dari kejaran makhluk buas tersebut. Sesungguhnya kecil baginya untuk bisa lolos. Namun dari sinilah kita dapat melihat bahwa pengharapan itu sebab ia berlari terus bukan karena ia tahu akan ada hal yang dapat menyelamatkannya di depan. Bukan karena ia tahu bahwa pasti ia akan selamat dengan lari. Tetapi ia berlari karena ia percaya. Ia bergantung pada suatu hal yang tidak pasti. Namun disitulah kekuatan untuk selalu berlari. Melalui nas ini kita dipaparkan bahwa Allah menjadi sumber pengharapan setiap orang percaya. Mereka yang mengimani Allah yang akan memperoleh sumber pengharapan tersebut. Allah menjadi jaminan bagi kita yang mau percaya dan berserah kepadanya. Kasih Allah tidaklah pernah berkesudahan bagi kita. Hari demi hari, detik demi detik, berkat Allah mengalir bagi kita. Dialah sumber pengharapan yang akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun pertanyaannya, maukah kita mengimani bahwa Allah adalah pengharapan kita? Sebab melalui iman tersebutlah kita berlimpah-limpah dengan pengharapan. Kita tentunya tidak tahu bagaimana keadaan di masa yang akan datang. Esok, lusa, minggu depan, ya, kita semua tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan mengajarkan, mari kita terus berpikir positif, bukan sekedar mengartikan bahwa kita harus selalu merasakan suka, bahagia, namun mengartikan bahwa sekalipun berada dalam keadaan sulit, kita tahu bahwa akan datang hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita.
marilah kita percaya dan pengharapan kepada Allah yang akan selalu menjaga dan menyertai kita di setiap saat, bagaimanapun keadaan kita. Kiranya pengharapan yang kita bawa di dalam Tuhan menjadikan iman kita semakin hari semakin dikuatkan oleh Allah, semakin hari semakin diteguhkan oleh Allah, bahwa hanya Yesus Kristus pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kepadamu-lah kami menyerahkan diri kami. Sertai kami umat-Mu di dalam menghadapi segala persoalan hidup ini. Sebab kepadamu-lah kami berpengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat berkarya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.